Gascal. Oke Mas Tommy, tadi kan dari pihak Inara mengatakan kalau dia tetap mengupayakan perdamaian dengan Mawar walaupun ditolak. Perdamaian itu nantinya di pengadilan ataupun bahkan intinya dia pengen tetap berupaya untuk berdamai dengan Mawar meski ditolak gitu. Gimana Mas Tommy sendiri mendengarnya dari pihak sebagai dari kuasa hukum Insanul Fahmi? Iya, namanya satu keinginan ataupun berbagai cara yang dilakukan oleh Insanul, saat ini kita juga nggak bisa ngomong apa-apa ya kan. Apa yang dijadikan satu keinginannya Insanul ini ingin damai dengan Mawar pun dari keinginan pribadi dia, kita hanya memfasilitasi, memberikan satu statement, menguatkan Insanul sehingga apa yang diinginkan dia bisa tercapai ya. Perihal yang lain-lain tentunya ataupun secara pribadi, baik itu nanti Mawar juga nggak mau dan terusnya bagaimana selanjutnya itu juga di luar daripada kendali kita kan selalu kuasa hukum. Tapi balik lagi keinginan Insanul itu murni dari hatinya yang paling dalam, ingin memperbaiki rumah tangganya, ingin balik lagi ke Mawar. Perihal yang lain-lain, persoalan dengan Inara dan lain-lain, itu biarkanlah mereka yang memutuskan sendiri, karena keputusan yang ada di dalam benaknya Insanul sendiri adalah keputusan yang harus betul-betul yang dipilih dia, itu adalah keputusan yang paling terbaik ya kan. Tapi balik lagi apapun sampai detik ini Mawar masih menutup, Mawar masih belum ada komunikasi, belum ada kepastian, itu biarkan, karena nanti biar publik yang akan menilai ya kan. Karena apapun yang dilakukan Insanul, baik itu secara preventif artinya langsung kepada Mawar, chat ataupun telepon ataupun apa yang dilakukan Insanul, itu bagian proses ya, bagian proses untuk bisa memperbaiki hubungan ya. Baik itu juga melalui PH atau kuasa hukum yang selama ini sudah dilakukan oleh Insanul, sudah dijalankan bagaimana dia bisa membuka lagi ya komunikasi yang baik, tentunya seperti itu. Ini sih semua murni apa yang dilakukan oleh Insanul ini murni dari dirinya dia dan keinginan dia yang tidak belum ada juga orang yang mengarahkan, satupun nggak ada yang mengarahkan, nggak ada yang meminta dia, dan ini murni dari dirinya Insanul sendiri gitu. Berarti dari Mawar sendiri sampai sekarang dengan usaha Insanul untuk berdamai atau bahkan balik lagi lah bisa dibilang itu belum ada jawaban berarti ya Bang? Ya, sampai saat ini belum ada yang jawaban yang kira-kira melihat ini bahwa ada arah yang lebih baik gitu kan. Tapi belum ada nih, tapi chat-chatannya Insanul masih datar-datar aja, jadi balasannya dari Mawar ya. Tapi balik lagi kita tetap positif. Insanul juga sampai sekarang, sampai hari ini juga tadi telepon saya, dia masih menilai positif ya, dan dia berharap aja. Ya, ini bagian yang harus kita lihat, ini sesuatu yang perjuangan Insanul yang sampai saat ini harus kita acungkan jempol, karena dia walaupun bersalah dia minta maaf, dia merendahkan diri serendah-rendahnya, dia mau gimana caranya dan membuka. Karena yang paling terpenting adalah para pihak ini harus benar-benar komunikasi dua arah. Apapun itu keputusannya, mau diambilnya secara langsung di punishment atau nanti ada syarat-syarat tertentu, itu kan harusnya dua belah pihak ya. Itu yang harus digarisbawahi, karena kita juga nggak bisa tahu ranah ini adalah ranah pribadinya Insanul dan Mawar. Tentunya ini yang kita tunggu-tunggu. Semoga ada kabar baik yang ya tentunya baru pulang dari Tanah Suci itu akan memberikan kabar yang lebih baik gitu. Baik itu kabar baiknya itu berupa adanya rujuk kembali atau tidak gitu kan. Nah itu kita tunggu itu. Nah, itu kan sempat ada di medsos ya Bang, mungkin Mawar mengatakan nggak mau kemakan rayuan maut lagi Insanul. Ada tuh di medsos itu kan, dia membalas salah satu komen dari netizen gitu. Berarti kan secara tidak langsung Mawar sudah menolak lagi gitu. Menurut Abang sendiri gimana Bang? Ya balik lagi, ranah netizen, ranah medsos itu kan adalah ranah yang dimakan orang banyak ya. Tentunya ini kan ranah rumah tangga. Sebenarnya ranah rumah tangga kita kesampingin dengan ranah medsos, karena nanti akan blunder.
Karena mungkin aja persepsi orang kita lihat lagi, karena 7 tahun dia berhubungan langsung dengan Insanul, tentunya dia lebih paham ya apakah Insanul bisa dipegang apa yang diomongkan ya kan, menjadi laki-laki yang sportif, ataukah juga nanti kedepannya sama-sama introspeksi, sama-sama menilai kedepannya seperti apa, itu kan lebih baik. Saya rasa sih saya cuma memberikan satu masukan-masukan yang positif. Nanti akhir daripada ujungnya masalah ini biarkan mereka sendiri yang bisa menentukan kan seperti apa kan. Nah ini dari pihak Inara kan mengatakan kalau terkait bukti nikah siri itu sebaiknya itu ditanyakan kepada pihak Insanul. Itu bukan kapasitas untuk dari Inara lah gitu secara garis besarnya. Menurut abang sendiri gimana bang itu terkait hal tersebut? Ya karena kalau saya juga nilainya segala sesuatu yang dilihat menurut ya antara Insanul dengan Inara sudah melakukan satu pernikahan secara agama, artinya pun syarat nikah yang sudah dijalankan itu adalah bagian apa yang menjadi satu kewajiban mereka berdua untuk mempertanggungjawabkan ya cara yang di atas, karena memang kalau memang sudah dinyatakan rukun nikah itu terpenuhi maka dia sudah menjadi suami istri walaupun secara siri kan gitu. Baik lagi kalau untuk pembuktian dan lain-lain tentunya nanti biarkan ranah ini menjadi satu ranah yang sekarang lagi berjalan kasusnya, biarkan mereka dan tentunya PH juga dari pihak Mawar kemarin sudah disampaikan juga, biarkan nanti para PH atau penegak hukum masing-masing prinsipal yang akan memberikan satu persepsi apakah ini sudah dilakukan dengan baik atau belum kan gitu. Bang, terkait Insanul, Inara Rusdi datang ke Komnas HAM, mungkin ada percakapan antara Insanul dengan perlindungan anak gitu, Iya. Komnas anak bang. Jadi datangnya Inara Rusdi ke Komnas Perlindungan Anak itu adalah bagian upaya seorang ibu ya, seorang ibu yang kehilangan anaknya, apalagi dia memiliki hak asuh. Nah, perlu digarisbawahi yang namanya kehilangan anak itu tidak ada padanya. Itu poinnya. Kalau tidak ada padanya, upaya itu pasti harus dilakukan. Biasanya begitu. Ya kan? Harus ada dasarnya. Anak itu ada masalah apa? Kenapa harus diambil walaupun dengan bapaknya? Kita bicara undang-undang KUHP baru, itu diterangkan bahwa apabila anak diambil secara paksa, ya ibunya tidak boleh. Dengan nanti ada beberapa upaya, ada upaya-upaya bahwa ini pengambilan paksa terhadap anak tanpa hak, karena tidak punya hak asuh anak, ya kan? Itu boleh aja dilakukan proses hukum. Ya nanti dibuktikan bahwa benar nggak ini terjadi satu pengambilan anak secara paksa, tidak ada konfirmasi, tidak bisa diambil anaknya di dalam penguasaan salah satu orang tua yang tidak memiliki hak asuh anak. Itu nanti biarkan nanti pihak penegak hukum yang bisa menilai ini kan gitu. Tapi bagian upaya itu tentunya Komnas Anak ini adalah bentuk upaya pertama ya yang dijalanin sebelum proses hukum, biasanya seperti itu. Nanti kalau sudah dijalankan ternyata tidak ada titik temu, adanya satu malah tidak menjadi satu solutif yang bagus, karenanya ini masuk ke ranah selanjutnya untuk bisa mengupayakan bahwa anak tersebut adalah bagian daripada ibunya yang sekarang menjadi pemegang sah hak asuh anak. Ini kan dikatakan bahwa tujuan Pi untuk mengambil anaknya tersebut adalah untuk menyelamatkan psikis anaknya karena sang ibu saat ini sedang ada masalah yang cukup rumit gitu bang. Tanggapannya gimana bang? Jadi begini, anak itu mengalami psikis yang cukup rumit, itu harus dibuktikan. Ya kan, kalau anak ini terlantar, kan ada poinnya bahwa anak ini terlantar atau tidak, itu harus dibuktikan juga. Kalau dia benar-benar kena secara psikisnya, nah itu gara-gara apa sih? Kalau gara-gara ibunya, memang benar ibunya tidak mengkontrol, tidak melihat, nah itu harus dibuktikan dulu. Nggak bisa serta-merta kita menjudge bahwa anak ini kena masalah psikis, kayak gitu. Karena kasus dengan masalah ibunya, sementara anak tuh nggak boleh masuk ke dalam ranah itu, ya kan? Ada masalah juga anak nggak bisa masuk. Nah untuk itu kalau anak bisa masuk, apa yang bisa membuktikan kuat anak ini terjadi adanya satu tekanan psikis. Nah itu juga harus dibuktikan. Nggak bisa serta-merta main diambil. Itu kan juga harus ada polanya, gitu. Karena
ibu dan bapak ataupun orang tua dalam hal ini nggak boleh saling menggap anak gitu, itu nggak boleh sebenarnya, karena ada komunikasi yang baik. Anak juga boleh, anak ini mempunyai kebebasan bersama ibunya dan bersama ayahnya, jangan dibatasi harusnya, karena nanti kalau dibatasi malah anak itu mengalami gangguan. Karena kenapa? Orang dia punya ibu, punya ayah, kok malah dijadikan perbedaan jarak dan bisa penguasaan dan lain-lain kan gitu. Itu nggak boleh sebenarnya. Oke Bang, penegasannya ya Bang, berarti dari statement Abang barusan gitu berarti apapun masalah yang saat ini dialami oleh ibunya, ayahnya tidak bisa tidak boleh menghalangi kasih sayang dari ibunya gitu Bang ya? Iya, jadi anak itu ya, kalau dalam proses tumbuh kembang anak, apalagi masih anak di bawah umur dan juga anak masih dalam perhatian orang tuanya, ibunya dan bapaknya, tentunya dua orang ini, ibu dan bapaknya harus sama-sama bahu-membahu membesarkan anak dan membangun malahan mentalnya, bukan malah memberikan satu persepsi malah takut ada hal-hal tertentu. Ini kan juga harus dicari solusinya seperti apa kan gitu. Bang, Semoga ini masalah ini cepat selesai. Bang, saat Inara datang ke Komnas Anak, itu ada komunikasi nggak Bang, percakapan antara, mungkin izin dari Insanul untuk membantu supaya ada solusi apa gitu Bang saat ke Komnas pendapat? Ya kalau dari Insanul sendiri melihat ini kan prihatin ya keadaan ini juga, karena nggak bisa melihat anak, maksudnya nggak bisa juga ngambil anaknya bisa buat jalan. Nah ini segala sesuatu ini mungkin ada jalan-jalan, ini salah satu langkah yang paling baik lah mengadukan kasus ini ke Perlindungan Anak, ke Komisi Perlindungan Anak untuk bisa difasilitasi, dibicarakan, dipanggil, sama-sama duduk bareng seperti apa poinnya. Kalau memang ada hal-hal yang perlu dijadikan satu syarat dan ketentuan, tentunya bisa dibicarakan baik-baik, nggak harus sampai dengan ranah hukum kan gitu. Tapi kan upaya hukum itu adalah langkah terakhir kalau memang tidak ada solusi. Jadi Bang, masih Komnas. Insanul lagi, balik ke Insanul. Soal ini kan Inara tetap mau mempertahankan rumah tangganya, tapi dengan apa maksudnya Inara pengen mempertahankan rumah tangganya dengan Insanul. Walaupun nantinya jika Insanul tetap mau berpisah ataupun kembali ke Mawa, dia siap. Menurut Abang sendiri gimana nih terkait niat Inara pengen mempertahankan rumah tangganya sendiri gitu? Iya, jadi kalau yang namanya mempertahankan hubungan, status dan lain-lain itu adalah bagian yang namanya sudah terjalinnya hubungan. Itu hal yang menurut saya hal yang wajar ya. Tapi balik lagi, alangkah lebih eloknya yang namanya hubungan suami istri antara Insanul dan Mawa adalah masih terikat hubungan suami istri yang baik. Dan nawaitunya Insanul adalah mau balik dulu ke Mawa. Itu nawaitunya. Nah, perihal lain mengenai Inara, biarkan Insanul yang punya PR bisa menjelaskan, bisa memutuskan, karena dia adalah laki-laki yang harus mempunyai salah satu pendirian, salah satu cara seperti apa dia bisa menyelesaikan masalahnya ini dengan baik. Tentunya hubungan berdua ini harus lebih baik. Mau itu adanya satu keputusan apapun itu harus sama-sama baik. Saya selalu menyarankan seperti itu. Jadi apapun nanti keputusannya dua-dua orang, baik itu Mawa, baik itu Inara, dua-duanya, atau mungkin memilih salah satu, ya salah satu, dua-duanya pun harus hubungan baik. Jadi yang dipilih sama Insanul itu belum kepada arah siapa, tapi dia akan memberikan satu solusi nanti seperti apa. Kita tunggu aja, karena saya juga nggak tahu seperti apa nanti, bagaimana dia harus memberikan kepastian ya kepada dua orang ini kan, atau bagaimana terhadap Mawa, karena yang mau didengar oleh Insanul adalah Mawa dulu. Oh, berarti bisa dibilang yang utama nih Mawa. Betul. Kalau misalkan kembali ke Mawa, berarti bisa dikata akan dilepas gitu Bang? Saya nggak bisa ngomong karena saya nggak tahu, karena saya sudah nanya juga ke Insanul belum jawab sampai saat ini. Tapi prioritas utama tetap Biarkan Mawa. mereka aja jawab, karena saya sudah nanya seperti apa punishment seperti ini, dia juga belum jawab. Jadi biarkan Insanul sendiri nanti yang akan memutuskan, karena kita ini di sini cuma sebagai
uh, mengadvise si Insanul biar langkah-langkahnya dia tuh apa yang sekarang ini dijalankan. Karena langkah-langkah pertama adalah bagaimana dia bisa balik ke Mawar. Oke, Bang. Tadi abang bilang bahwa rumah tangga Inara dan Insanul saat ini masih baik-baik saja gitu ya Bang ya. Tapi tadi kuasa hukumnya Inara mengatakan bahwa saat ini Insanul sudah tidak tinggal serumah dengan Inara gitu loh Bang. Dalam ya, kita sebagai masyarakat ya orang-orang juga mengatakan bahwa kalau tidak tinggal serumah berarti tidak baik-baik saja Bang. Iya, karena saat ini keadaan Inara juga sekarang lagi fokus ngurus anak, pertama proses anaknya. Terus yang kedua dia juga dalam keadaan Insanul yang lagi ada satu permasalahan dengan Mawa, tentunya ini menjadi beban juga kan secara moral. Itu satu hal yang pasti dialami oleh seorang Inara ya. Jadi mungkin kita menjaga segala sesuatunya akan lebih baik lagi dan tidak ada friksi baik kepada antara Insanul dengan Inara maupun juga apalagi dengan Mawa. Karena sekarang ini kita sedang fokus apa yang menjadi niatan daripada Insanul untuk bisa balik lagi ke Mawa. Berarti tersirat bahwa emang benar Bang ya apa yang dikatakan pengacaranya Inara bahwa saat ini memang Inara dan Insanul tidak tinggal serumah gitu. Iya, yang saya dengar seperti itu. Karena saya juga nggak pernah, udah lama juga nggak ketemu dengan Inara. Ya saya dengar adalah ini lagi fokus, lagi konsentrasi dengan Mawa. Jadi mungkin Inara saat ini memberikan satu solusi yang baik ya, biar bisa sama-sama fokus gitu kan. Bang, soal CCTV, itu kan terungkap kalau orang yang pertama kali mengamankan CCTV dari rumah Inara itu mantan supirnya Pirgon dan Inara. Itu menurut abang sendiri gimana bang mendengarnya? Iya, kalau saya lihat di sini ada kejanggalan ya. Pertama adalah pada waktu adanya saksi kunci. Karena saksi kunci kan saya juga yang mendampingi pada waktu di Baris-Krim. Semuanya terbuka. Jadi yang namanya saksi yang diminta katanya untuk mengamankan, poinnya adalah bahwa ini bukan mengamankan karena dia tidak bekerja lagi sebagai supir. Itu poinnya. Tidak bekerja lagi sebagai supir. Kalau orang tidak bekerja lagi sebagai supir, maka dari itu apakah punya hak untuk bisa ngambil CCTV itu? Nah, itu ada perbedaan terhadap apa yang disampaikan kemarin. Dan yang kedua, belum pernah informasinya bahwa dia suruh memperbaiki CCTV, belum pernah itu. Jadi kalau saya lihat ini sudah ada niatan untuk bisa mengambil, apalagi mengcopy, maka disitulah mens reanya harusnya dilihat, harus dikembangkan lagi. Jadi jangan sampai ini mengarahkan atau mengalihkan, ya kan? Jadi ini harus poinnya harus jelas dulu dari awal muasalnya. Karena peristiwa hukum yang disampaikan itu nggak bisa dipotong, nggak bisa diputus di tengah atau mungkin dibentuk di tempat lain karena ini bersambungan. Jadi ada juga nanti ini kan kita sudah kumpulkan semua alat buktinya nih, kita uji nanti alat bukti itu apakah alat bukti ini pas, cocok tak semua gitu. Oke Bang, berarti pengambilan CCTV ini oleh AI tersebut setelah si A dipecat oleh Inara, maksudnya seperti itu Bang? Iya, jadi memang sudah tidak bekerja lagi itu. Bahkan juga dia kaget juga bisa masuk ke dalam situ gitu loh. Jadi Inara itu informasi seperti itu. Kalau menurut kemarin kita juga sudah sampaikan juga ke ada saksi-saksi kan. Nah itu kan nanti ada saksi pembantunya atau yang mana. Nah itu tuh juga sudah bicara juga, sudah ngobrol dengan Inara. Kita juga dengar di situ. Jadi nanti akan terlihat nih bagaimana peristiwa ini. Nah tinggal nanti pihak kepolisian kita serahkan mereka. Semoga pihak kepolisian ini membuka ini dengan tidak sepotong-potong. Jadi apa yang di BAP saudara A itu, apakah nyambung? Kalau nggak nyambung, tandanya harus dipertanyakan kenapa nggak nyambung. Gitu. Nah ini harus digali. Karena nanti kita akan merujuk kepada ujungnya kan. Gitu. Kalau peristiwa hukumnya nggak bisa dipotong-potong.
Yang di Polda laporan awal ini seperti apa? Perkembangan mungkin yang abang ketahui. Kalau kemarin hasilnya tuh udah assessment ya. Nah, karena ini ada menyangkut alat bukti berupa CCTV, tandanya alat bukti CCTV itu kan harus dicek di laboratorium forensik. Untuk apa? Untuk mengetahui ini alat bukti ini sesuai nggak apa adanya dengan apa yang terjadi aslinya. Kalau ini ada editan, tentunya ini nggak bisa dijadikan alat bukti, ya kan? Adanya 3 alat bukti, yang satu alat bukti peristiwa daripada adanya kejadian, ini juga harus dibuktikan nih, gitu. Jangan serta-merta ini menjadikan alat bukti yang cukup kuat, gitu. Jadi biarkan nanti pihak polisian bisa menguji alat buktinya, gitu. Perihal itu bang, mungkin dari saksinya si A ini kan berstatement kalau dia bilang dengar suara aneh-aneh di lantai 3. Itu seperti apa bang? Ya, jadi orang ya, dalam hal apapun kalau masuk ke dalam wilayah yang bukan tempatnya, apalagi dia mengambil ya, CCTV tanpa hak dia lakukan itu sama aja mencuri kalau menurut saya, ya kan? Kalau kenapa dia lakukan itu, kenapa nggak dia laporin polisi kalau ada hal-hal yang menyangkut tindakan pidana atau mungkin disinyalir ada tindakan pidana, kan ada kompeten. Kenapa dia mesti taruh, dia ambil terus harus nunggu 2 bulan? Kan kejadiannya Agustus, September, Oktober, 2 bulan. Kenapa mesti ditumpu? Ini kan juga satu hal yang menurut saya, apakah dia persiapkan dulu, apakah seperti apa? Ya, kemungkinan yang ada ini kan harus didalami. Kalau nggak ada apa-apa, tentunya ngapain dia harus begitu, kan gitu. Apakah ada hak untuk bisa melakukan itu? Nggak ada hak. Dia ambil, dia masukin ke handphone, kan itu juga harus kita lihat di sini. Oke.